proses yang benar untuk gugat perusahaan yang tidak membayar kompensasi seperti apa ya Pak? Bagaimana cara menggugat perusahaan yang tidak membayar uang kompensasi? Itu kurang lebih pertanyaannya. Ya. Maka jawabannya hanya satu sebenarnya, menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimulai dari pertama bipartit, kemudian mediasi, kemudian masuk ke PHI, kemudian terakhir ke Mahkamah Agung. Apakah harus dilalui semua empat-empatnya? Enggak. Apabila di salah satu tahapan sudah tercapai kesepakatan, maka dibuatkan PB, kemudian PB-nya didaftarkan pada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat, dan PB itu akan memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan hakim yang inkrah. Ya. Tapi kalau memang tidak tercapai kesepakatan, itu sampai 4 tahapan. Apakah setelah MA masih ada lagi tahapan berikutnya? Tidak ada. Sejak 2018 seingat saya, itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus perselisihan hubungan industrial adalah keputusan final dan tidak bisa dilakukan perlawanan apapun lagi. Jadi PK atau peninjauan kembali sudah nggak ada lagi untuk kasus perselisihan hubungan industrial. Ya. Terus bagaimana tuh cara menyelesaikan cara menjalani prosesnya dalam 4 tahap itu? Tahap yang 2 yang pertama bipartit dan mediasi itu adalah tahapan yang saya sebutnya sebagai non litigasi. Jadi di luar pengadilan. Kemudian tahap yang kedua yang litigasi adalah di PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Mahkamah Agung. Itu adalah tahapan yang saya sebut sebagai litigasi. Jadi berurusan dengan pengadilan, berlakulah hukum acara. Pada saat kita berada di PHI maupun Mahkamah Agung, memang yang boleh beracara adalah pertama pihak yang bersangkutan sendiri tanpa diwakili siapapun, atau yang kedua menggunakan kuasa. Kuasanya siapa? Kuasanya bisa serikat pekerja atau advokat. Ya, jadi pakai lawyer boleh, pakai serikat pekerja boleh, atau sendiri nggak pakai siapa-siapa, sendiri juga nggak apa-apa kalau memang siap. Nah, yang non litigasi ini memang ada beberapa teknik, prosedur, trik dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu yang bertanya atau teman-teman yang lain pengen tahu, memang pada beberapa waktu yang lalu kami pernah mengadakan beberapa kali kelas online tentang itu, tapi kebetulan saat ini sedang tidak ada. Tapi di DHM kita ada membuat satu buku tentang strategi menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, perselisihan ketenaga kerjaan dalam tahapan bipartit dan mediasi. Jadi tahapan non litigasi. Di situ ada strateginya, ada triknya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dihindari, yang harus diwaspadai. Dan kebetulan bentuknya buku itu bukan cetakan fisik ya, tapi e-book. Di DHM kita sudah punya 3 e-book, yang sebelah sini. Sudah punya 3 e-book ya, Bapak Ibu. Yang pertama yang di atas tuh buku kasus tenaga kerjaan, yang kedua yang di sebelah kiri bawah ini kasus tenaga kerjaan yang kedua ada 50 kasus, yang pertama ada 50 kasus juga. Kemudian yang ketiga, yang ini itu bicara tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mandiri. Mandiri itu maksudnya kita berjalan sendiri, supaya kita tahu bagaimana caranya beracara pada tahapan bipartit dan mediasi. Dibuat dalam bentuk e-book, ya, dipakai menggunakan bahasa sederhana supaya kita bisa memahaminya. Nggak harus orang fakultas hukum yang membacanya. Ya. E-book itu bisa ditemukan di dalam link yang ada di sini ya. Ini linknya. Jadi silakan ketik link itu, kemudian nanti bisa cari di sana. Ya. Kalau e-booknya ini berbayar memang. Ya. Nanti silakan cek di sana kayak berapa dan aksesnya itu seterusnya. Jadi bisa dibuka berulang-ulang. Itu tentang proses yang benar untuk menggugat perusahaan yang tidak bayar uang kompensasi. Karena uang kompensasi itu wajib ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sembarangan dihilangkan. Begitu ya Bapak Ibu semua.